Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kusmarini dengan NPM 2042389. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka atau KURMA. Sebelum masuk ke materi, teman-teman harus mengetahui dulu nih. Dalam dunia pendidikan itu, kurikulum ini menjadi semacam barometer penting untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran, sehingga salah satu entitas yang dikatakan sangat urgent dalam pendidikan adalah anatomi kurikulum itu sendiri. Nah, kita masuk di kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006. Menurut pihak Puskur dan Perbukuan Kemendikbud Republik Indonesia, fokus pengembangan kurikulum 2013 ini adalah mengurangi jumlah mata pelajaran, mengurangi materi pelajaran, dan menambah jam pelajaran. Oleh sebab itu, ada satu pendapat menurut E. Mulyasa pada tahun 2013 juga, di halaman 69-70, ia mengidentifikasikan ada 3 varian utama dalam pengembangan kurikulum 2013. Di antaranya ada penetapan kompetensi yang akan dicapai. Hal ini itu berupa pernyataan tujuan atau goal statement yang hendak diperoleh oleh peserta didiknya tadi, menggambarkan hasil belajar atau learning outcomes pada aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Lalu yang kedua ada strategi pencapaian kompetensi sebagai upaya untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi. Yang ketiga ada evaluasi sebagai suatu bentuk kegiatan penilaian dalam pencapaian kompetensi bagi setiap peserta didik. Lalu kita masuk ke dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berlandaskan standar atau standard based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara itu untuk suatu jenjang pendidikan. Nah, dalam landasan konseptual yang mesti diperhatikan, yang pertama itu ada relevansi pendidikan, yang kedua ada kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, lalu yang ketiga ada pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang keempat ada pembelajaran aktif atau student active learning. Yang kelima ada penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Lalu kita masuk di rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Rasional pengembangan kurikulum 2013 dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternalnya. Nah, kita akan menjabarkan dimulai dari tantangan internalnya terlebih dahulu. Tantangan internal ini ada pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, lalu ada standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Nah, yang kedua itu ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dalam dunia pendidikan diantaranya ada berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Tantangan masa depan. Tantangan masa depan ini antara lain ada globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan kita masuk di kompetensi masa depan. Kompetensi masa depan ini antara lain ada kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, serta memiliki kesiapan untuk bekerja. Lalu, ada persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa itu terlalu berat, kurang bermuatan karakter. Lalu,
kita masuk lagi di perkembangan pengetahuan dan pedagogi. Antara lain ada neurologi, psikologi, ada observation based discovery learning, and collaborative learning. Lalu kita masuk lagi ke kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud Republik RI yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kabinet Indonesia. Perubahan kurikulum ini mengacu pada serangkaian konsep termasuk inovasi, pengembangan, dan adopsi. Perubahan ini mencakup perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan, serta dapat terjadi di tingkat kelas sekolah maupun seluruh sistem pendidikan. Lalu masuk ke dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka ini meliputi landasan filosofis, prinsip dasar, dan hasil asesmen internasional. Landasan filosofisnya ini yang pertama ada berlandaskan cita-cita, kemerdekaan, dan falsafah Pancasila. Yang kedua itu ada berlandaskan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu yang ketiga ada bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat ada bertujuan mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang beradab. Lalu ada prinsip dasar pembelajaran yang lebih sederhana dan mendalam. Pembelajaran yang lebih merdeka, pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif, lalu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau biasa dikenal dengan student center learning. Lalu ada hasil asesmen internasional. Yang pertama, berdasarkan hasil Programmer for International Student Assessment atau PISA yang menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum. Lalu, kurikulum merdeka ini juga didasarkan pada beberapa pertimbangan yang lain, antara lain ada undang-undang seperti UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang kedua ada mayoritas satuan pendidikan sudah menjalankan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswanya. Lalu ada rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka atau KURMA. Rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka atau KURMA dikembangkan secara rasional dengan prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi siswa. Lalu ada prinsip-prinsip dasar kurikulum merdeka, pembelajaran yang lebih sederhana lagi dan lebih mendalam, pembelajaran yang lebih merdeka lagi, pembelajaran yang lebih relevan serta interaktif, dan pembelajaran yang berbasis kemajuan atau bukan hanya angka. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sebagai mitra pembelajaran. Lalu ada tujuan kurikulum merdeka. Tujuannya ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama ada mengembangkan kekuatan dan kompetensi siswa. Lalu yang kedua ada membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi lebih relevan, lebih mendalam, serta menyenangkan. Lalu membantu peserta didik untuk lebih mudah lagi dalam memahami pembelajaran, membantu memecahkan masalah pendidikan. Nah, di slide terakhir ada model pembelajaran kurikulum merdeka atau KURMA. Model-model pembelajaran kurikulum merdeka atau KURMA ini meliputi ada beberapa. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis proyek, biasa dikenal dengan project based learning. Model pembelajaran berbasis masalah yang biasa dikenal dengan problem based learning. Yang ketiga ada model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Yang keempat itu ada pembelajaran penemuan atau discovery learning. Mungkin itu saja beberapa slide dan beberapa yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.